By the way, pertama kali nge-host tremor aku no guys yo. Kerja, kuliah, nge-YouTube. Oh. Kerja. Di pos. Kok Ajik bisa dibilang Ajik suka terbang kayak gimana sih sebenarnya awal ceritanya Ajik bisa dibilang Ajik suka terbang kayak gitu? Karena suka widi-widian gitu. Ini kan ban depannya tuh cis gitu. Widih. Asal mulanya Ajik diriin channel nih karena apa, Ajik? Karena kabut. Serius Real bro. Real tuh karena gabut, Ji? Nah, karena Yang kali aku mau ngetes dia nih. Coba. Outro dulu. Oke, sekian video kali ini buat kalian yang lagi nonton. Buat kalian. Oke sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwah Channel. Oke, di video kali ini sesuai requestan kalian karena video Q&A kita yang ini udah tembus 3000 like. Kali ini saya yang bakalan nge-host dan nanya-nanya ke Jiwah Channel. Gimana kabar nih? Baik kan? Baik nih bos. Oke, untuk kondisi Jiwah sekarang baik ya? Saya tahu ya. Ban katanya tadi baik. Oh iya. Oh baik ya, oke. Untuk tanpa basa-basi kita langsung aja gimana Jiwah? Deal. Perlu tos nggak? Perlu. Tos. By the way, pertama kali nge-host tremor aku no guys yo. Sial. Beswanen. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Jiwah. Masa langsung ke pertanyaan deh. No tremor aku sumpah. Masa basi kayak dikit. Basa-basi apa nih? Basa-basi busuk. Basa-basi busuk. Awali video ini buat ngortang timpal ya guys. Ngortang timpal. Ada teman yang mau diomongin nggak? Ada. Kalau boleh tahu teman kayak gimana yang Jiwah mau omongin nih dulu gitu. Temen yang diajak curhat tapi malah cerita ke orang lain. Emang ada? Udah pasti. Jadi buat kalian yang nonton pasti punya teman yang kayak gitu ya. Oh, ada sih kayaknya. Ada. Mie jangan sendiri diolol. Oh, sorry. Pertama guys. Iya. Terus apa namanya? Kalau untuk teman yang kayak gitu tuh enaknya diapain Jiwah? Disaru-saru ya. Diseru-seruin. Kalau istilah Balinya tuh ajak tapi doringwah gitu. Ajak tapi doringwang. Ajak makan tapi jangan dibayarin. Oke, masuk. Kalau sekarang boleh langsung ke pertanyaan nih? Belum. Ngobrol masih nih. Oke, masih ngobrol nih ya guys ya. Apa yang aku harus obrolin nih, Wah? Aku tremor nih sumpah. Kenapa tremor? Nggak tahu. Padahal nggak ada siapa lah di belakang nih. Cuma muyur doang. Kalau untuk keseharian Jiwah nih belakangan lagi sibuk ngapain nih? Sekarang lagi sibuk kerja, kuliah, nge-YouTube. Oh. Kerja. Di pos. Wah, punya tips gak buat teman-teman yang mau ya kayak nge-YouTube atau mulai bekerja atau ya nyari jati diri lah gitu? Ada awur. Apa nih? Bisa diberi gak tipsnya gitu? Tipsnya adalah jadilah diri sendiri gitu loh. Jadi diri sendiri. Untuk Jiwah sendiri, untuk menemukan jati diri Jiwah sendiri itu berapa lama kira-kira? Berapa lama ya? Udah berapa banyak gini loh, apa tuh namanya, pengalaman yang Jiwah lakukan sampai bisa sampai sekarang gitu loh? Kalau pengalaman sih ya, aku nggak mau dibilang apa ya, sok berpengalaman atau apa gitu. Kalau aku sih dari dulu emang apa ya, jati diriku tuh emang kayak gini gitu loh. Ya ini gitu. Seperti apa yang aku sajikan di YouTube. Itu sih jati diriku emang. Oh, emang udah real berarti itu ya. Oh, kalau untuk pengalaman kelam di masa lalu boleh diceritain nggak satu atau dua pengalaman gitu yang mungkin membekas di Jiwah di kala Jiwah membangun jati diri Jiwah? Pengalaman yang paling membekas ya. Itu ke pergaulanku dulu itu ada beberapa lapis. Kayak tenggo sih. Ratusan. Jadi aku sempat bergaul ke beberapa lingkungan
Oke. Dan lingkungannya itu beda-beda. Ada yang lingkungan bisa dikatakan high, ada yang bisa dikatakan medium dan low. Low. Oke. Kalau aku sih menempatkan diriku di mana aja. Di mana aja bisa dan menyesuaikan berarti ya. Diri, adaptasi itu penting. Kalau untuk jiwa pribadi, kalau misalnya nih kan kadang ada orang yang kayak introvert, nggak percaya diri, Psikopat. psikopat. Untuk apa tuh namanya kayak membangun rasa percaya diri itu kayak gimana sih menurut jiwa? Membangun rasa percaya diri itu sih mudah aja. Pokoknya gimana ya? Selalu optimis ya. Optimis. Dan selalu buktikan bahwa kamu memang mampu. Oke. Apakah pernah nggak jiwa kayak ada yang ngeremehin, mungkin dibilangnya ini anaknya, ya mungkin dulu dibilangnya kan nakal dan nggak nyangka bakalan kayak sekarang kayak gitu loh. Banyak banget sampai ada yang ngatain. Tadi aku belum full tuh cerita pengalaman kelam tuh. Sekarang aku sambung aja ya. Banyak yang bilang kalau bahasa Balinya tuh ini lemosnya kalau jadi apa. Ini manusia ini nggak akan jadi apa, nggak bakal bisa apa ya, dalam artian sukses, nggak dapat kerja gitu. Karena dulu aku kan lubang telinga besar. Sering suka trek-trekan, suka ngangkat motor wili jalan dan ya terkesan urakan lah. Nakal lah gitu ya. Itu banyak orang yang langsung menyimpulkan, langsung bilang, oh ini anak nggak punya masa depan. Dari sana terpacu jengah gitu ya. Kalau bahasa Balinya jengah. Itu terpacu untuk aku harus tepis omongan mereka. Aku harus tepis omongan-omongan yang bisa dibilang apa ya? Kayak meremehkan kita, dipandang sebelah mata gitu. Kita harus buka matanya lagi colok gitu. Pakai linggis gitu. Masuk. Oke. Jadi seperti itu sih kalau aku, misalnya kalau ada orang yang ngeremehin kayak gitu, ya aku bukan balas ngeremehin juga, tapi aku balas dengan pembuktian. Oke, jadi itu ya sedikit pengalaman kelamnya jiwa lah, yang dari diremehkan sampai sekarang ya bisa menemukan jati dirinya gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan oleh teman-teman yang udah dikasih kepada saya di Instagram saya gitu loh. Oke, yang pertama nih Ji ya. Total berapa punya motor sebenarnya nih? Mungkin kan banyak teman-teman yang dikiranya jiwa gonta-ganti motor. Berapa sih totalnya semua gitu? Dikit, banyakan minjem. Asik. What? Berapa ya? Sini 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 aja yang di belakang. Yang 9 Scoopy 9 di rumah lagi berapa ya? Lagi 2. Di bengkel lagi 2. Oh, kalau boleh tahu di bengkel yang apa tuh, Cik? Lagi proses buat chopper sama bikin C70. C70. Ada lagi satu. Masih di bengkel juga. Itu bikin Vespa Mio sesuai requestan teman-teman. Mau bikin Vespa Mio juga nih guys. Berapa tuh totalnya? Enggak tahu, belasan mungkin ya. Mungkin kayaknya. Ya, nanti kalian bisa hitung lah. Pokoknya kalau kalian atau nanti kita adain gerbak garasi. Boleh. Tapi motornya kelas low semua nih. Iya. Pokoknya nanti kita kalau ya gabut-gabut bisa lah gini apa tuh gerbek garasi aja. Enggak gabut loh. Kalau video ini tembus berapa like nih? Mau berapa adu nih? Berapa adu? 5.000 ya? 5.000 boleh. 5.000 like kita ya gerbak sendiri. Gerbak biar kalian semua tahu lah berapa ada gini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ji, pernah ngutah gak? Kemutah tuh muntah pas minum nih. Minum apa nih? Mabuk ceritanya. Pernah lah, yang namanya anak muda. Kan biasa itu. Anak muda kan biasa. Yang namanya mabuk itu identik dengan muntah ya. Kalau mabuk biasanya kalau aku kan minum arak gitu. Kalau dibawa tidur pas lagi mabuk pasti muntah. Iya sih, kayak mual gitu ya. Jadinya ya pernah. Nggak bisa dipungkiri. Iya gitu. Ya, Jiwa pernah muntah.
Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan Ji, kapan project Vespa Mio-nya kalau boleh tahu nih Ji? Project Vespa Mio baru di start sih. Baru di start, baru dapat body dan munduhin beberapa bahan. Nanti tinggal proses perakitannya, nanti kita akan bikin videonya juga kok. Oke. Oh, berarti ada videonya juga. Ada videonya. Ya? To be continue pokoknya. To be continue, coming soon guys ya. Nanti kita bakal bikin yang konsep racing. Kemungkinan pakai ring 17 dan nanti kita juga bakal kemungkinan ubah menggunakan konsep trail juga atau apalah. Oh, nanti, biar bisa digonta-ganti gitu ya. Nanti kita bakal eksperimenkan itu. Ya, bisa gitu dong ya. Oke. Oke, Ji, kita lanjut lagi nih, Ji. Swastiastu, beli berapa sih umurnya Jiwah channel nih? Umurnya sekarang berapa ya? 25 enggak ya? 25 plus atau plus berapa ya? Plus minus. Plus minus. Oke, untuk yang nanya-nanya umurnya Jiwah lagi umurnya 25 ya guys ya. Oke, kita lanjut nih guys. Bagaimana sih caranya Jiwah membagi waktu antara kerja dan waktu nge-YouTube? Nah, kalau boleh tahu nih kan bisa dijelasin Jiwah kerja di mana aja sih kalau gini biar teman-teman pada tahu gitu. Intinya santai aja. Jangan terlalu over gitu. Kalau kerja sih di suatu instansi pemerintahan di kantor. Iya. Itu cara ngebagi waktunya aku sih simpel aja. Kapan ya sempat nge-YouTube? Saat itu aku bikin baru konten. Oke. Cuman yang pokoknya itu kan kerja sama kuliah. Oke. Oh, berarti sambil kuliah nih kerjanya. Sambil kuliah. Jadi kuliah itu sore. Oh, kuliah sore. Jadi aku ngontennya tuh makanya sering nggak nentu kan kapan ada waktu luang saat itu bikin konten. Jadinya liburan gua nggak pernah sih. Oh, liburan. Oh, berarti Jiwah kurang refreshing gitu berarti ya. Pernah nggak pikiran kalau misalnya kan bisa dibilang pagi ini kerja di gini pemerintahan, sorenya ngampus, terus misalnya malam pun kayak ya kadang Jiwah kan bikin konten tuh malam juga. Gak pernah gitu apa gimana gitu feelnya? Untuk sekarang sih nggak, karena biasanya tiap minggu itu kan bikin konten San Mori. Itu sambil refresh juga sih. Oh, pas San Morinya langsung refreshing gitu ya. Oke, berarti Jiwahnya ya ke-refresh terus lah. Fresh gitu. Kita tenang ya pokok apa tuh namanya Jiwah sering bilang tuh? Apa nih? Kuasai keadaan pokoknya. Oke, Ji, ini ada pertanyaan lagi, Ji. Kok bisa beralih profesi ke YouTuber? Ji, dulu kan anak freestyle motor, tolong dijawab seksema. Mungkin karena emang aku kan hobi bikin video juga. Artinya bikin video iseng-iseng. Samping itu aku juga hobi motor kan ya. Otomotif lah ya berarti. Jadinya kenapa nggak digabungin buatin channel YouTube? Daripada aku cuman main motor aja nggak ada feedbacknya gitu. Makanya aku kombinasikan kedua hobi, dikapelin gitu. Dikapelin jadi seperti sekarang ada wadahnya di YouTube gitu kan. Dan juga sekarang kan udah era digital nih. Lebih banyak orang tuh nonton YouTube daripada nonton TV. Karena di YouTube kita bisa nyekip atau apalah sesuka kita. Kalau di TV kan nggak. Iya. Misalnya ada iklan tuh kita bisa lewati. Iya, benar juga sih. Kalau di YouTube kan bisa skip ad-nya di gini, dipencet gitu loh. Tapi buat kalian nonton jangan skip iklan. Oke, Ji, ini ada satu kata nih. Satu kata. Kasih dong satu kata buat cewek, Ji. Satu kata buat cewek. Bebas apa aja boleh gitu. Kamu mantap. Udah itu aja. Tuh ya. Intinya kamu mantap pokoknya. Benar juga ya guys ya, benar. Mantap. Oke, Ji, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau soal motovlog nih, Ji, udah dari kapan, Ji, sebenarnya mulai ya dibilang ngevlog tuh lah? Dari motovlog tuh dimulai dari kapan ya? Kurang lebih 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, 2019an berarti ya? Itu aku belajar ngomongnya yang susah. Karena apa? Kita di samping mengendarai sepeda motor, ada objek di jalan, kita juga harus mempunyai topik sendiri. Karena kita kalau misalnya motovlog itu kan kita bicaranya sendiri. Iya, benar. Otomatis kita harus mempunyai wawasan yang yang luas tentang hal itu juga, yang apa tuh namanya, yang berkesinambungan lah. Biar kita tuh di jalan tuh tetap ngobrolnya tuh bisa nyambung sama audiens, sama biar asik penonton juga ya. Oke. Jadi kalian bisa bayangkan motovlog tuh sebenarnya nggak gampang loh. Iya, benar. Jadinya gimana ya?
kelihatannya sih gampang, tapi agak-agak perlu belajar juga. Sampai saat ini kan masih belajar juga. Dikiranya gampang, mungkin tinggal bawa motor terus tinggal ngoceh-ngoceh gitu kayak gitu ya, Ji ya. Berarti buat kalian yang mau memulai motovlog, mulailah dulu baru tahu rasanya. Oke. Jadi semuanya kembali ke belajar dari pengalaman aja sih. Pokoknya kembali ke pengalaman, makin sering diambil ya mungkin pasti terbiasa jadinya ya. Apalagi kalau kita misalnya kan kalau aku kan orang Bali, itu identik dengan logatnya tuh, logat Balinya. Itu bagaimana cara kita untuk menipiskan logat gitu. Karena yang nonton bukan cuma orang Bali doang. Iya benar. Tapi biar bisa menjangkau ke skup nasional lah. Iya. Jangan ke internasional dulu, ke skup nasional aja. Nasional dulu aja dulu ya. Oke Ji, nih ada pertanyaan satu bagus kayaknya nih Ji. Impian yang belum terwujud apa sih Ji? Impian yang belum terwujud punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri ya. Apa ya? Itu aja sih. Oh berarti impianku jadi orang sukses tuh ya. Jadi orang sukses. Menurut pandangan Ji pribadi, sukses menurut Ji kayak gimana Ji? Sukses tuh kita tuh bisa apa ya? Memenuhi impian kita. Artinya mewujudkan impian kita. Yang lama kita dambakan akhirnya terwujud, itu menurut saya sukses. Dan juga bisa berguna buat orang lain. Berguna buat orang lain. Jadinya gimana ya? Sukses tuh bukan cuma soal uang, tapi segalanya butuh uang emang sih. Pastinya benar. Untuk mencapai itu semua perlu uang. Dan juga berguna untuk orang lain tuh ya kemungkinan perlu uang juga. Benar juga ya. Misalnya ada orang yang kepepet tuh teman atau apa saudara perlu uang, pinjam uang, itu kan perlu uang juga. Iya benar juga sih. Gitu, dibantu kan kayak gitu ya. Jadi ya segalanya agar bisa apa ya? Terwujud lah apa yang diinginkan. Kalau aku sih gitu definisi sukses menurut aku pribadi. Oke, berarti kayak gitu ya guys ya. Oke Ji, ini ada pertanyaan, kalau kok Ji bisa dibilang Aji suka terbang kayak gimana sih sebenarnya awal ceritanya Aji bisa dibilang Aji suka terbang kayak gitu? Karena suka Willy-Willian dulu. Ini kan ban depannya tuh gitu. Widih. Terbang banget. Widih. Ngambang. Oh iya sih, ngambang kayak perasaan ini. Rahasia. Jadinya apa ya? Setiap di jalan tuh kadang kumat gitu kan, kadang tobat gitu. Kadang tobat. Kalau kumat ya apalagi bawa dua tak, bawa matic yang gahar gitu. Pengennya ya terbang. I believe I can fly bukan? I believe I can fly. Oke. Jadi istilah Aji suka terbang itu karena suka angkat-angkat moto kayak gitu. Kalau apa tuh namanya Sunmori itu biasanya berapa sih ngabisin uang kayak gitu? Kalau Sunmori ya ngabisin uang nggak terlalu sih. Itu palingan beli bensin, tergantung motor apa yang kita bawa. Kalau misalnya bawa Matic itu kayak Vespa gitu modelnya, palingan kalau rutenya seperti biasa Tugu Batur palingan 50.000 udah cukup. 50.000. Kalau bawa NMAX 30.000 udah cukup. Kalau bawa 2 tak itu lumayan sih, lumayan habisnya. Tapi kalau sekarang bawa Fosun ZR itu nggak terlalu sih, palingan 60.000-an. Oh 60.000-an. Udah bolak-balik tuh? Udah PP. Oh, udah PP, oke. Makan palingan berapa ya? 30.000 ya? Makan 30.000. Rokok 30.000. Segitu aja sih ya, budgetnya. Sekitar 120-an lah ya. 150. Iya 150. Gak tahu juga di jalan kayak ada halangan kayak apa kan, gak tahu juga. Ji, kalau boleh tahu nih Ji. Apa nih? Jangan ngegas gitu Ji. Siapa? Masih tremor tanganku nih Le. Astaga. Tebasan. Ternyata susah ngonten guys, sumpah. Aku padahal berdua doang nih, sama Moyo lagi satu. Bertiga. Oh iya, temannya lagi satu. Kesuahan deh. Tremor loh, padahal berempat doang loh. Tak kira gampang, ternyata enggak Ji. Sumpah Ji. Entah gimana aku mau ngonten ke depannya. Oke, kita lanjut aja ya guys ya. Nih Ji, ada yang nanya, kalau untuk Noel nih, berapa sih Ji ngabisinnya Ji? Kalau untuk Noel ya, ngabisin dalam artian dari dulu sampai sekarang atau modifan yang sekarang aja? Mungkin dari, ya kita bahas dari awal aja dulu. Untuk pertama kali progres nih. Itu pernah ubah banyak kali konsep soalnya Pur. Kemungkinan sih habis sekitar 20-an ya. Untuk di awal aja tuh? Dari awal sampai sekarang 20-an. Itu pun udah hemat budget banget.
Udah meminimalisir. Yang mahal tuh biaya customnya, custom dan apa ya, sempat gagal juga kalau tangki itu kan bikin sendiri sama tutup aki spakbor. Itu pernah gagal berapa kali, lalu coba lagi, akhirnya nemu model yang pas sama keinginanku gitu. Kalau beli yang udah jadi nggak ada yang pas. Iya benar juga sih, kan mungkin kadang yang jadi pun perlu di custom lagi kan, kayak gitu aja ya. Dan juga kalau kita custom pun juga belum tentu aman, bisa jadi bocor karena tangki kan isi bensin kan ya. Iya benar. Kemudian repaint juga, untuk velg juga. Dulu sih ring 10 tuh agak sedikit susah nyarinya. Ini bannya menggunakan ring 10 soalnya. Tapi kalau sekarang udah ada yang jual itu, kalau velg ring 10 berapa ya harganya? 1.300.000 sepasang. Untuk depan belakang jari-jari ya? Untuk velg jari-jarinya doang. Kalau velgnya yang model Daytona tuh sekitar 2 jutaan untuk velg depan belakangnya untuk sekarang ya. Tapi dulu sih agak limited barangnya, harus impor. Oke, itu untuk progres yang pertama. Kalau untuk yang total yang sekarang nih berapa nih si Noel? Yang sekarang itu kebanyakan pakai part-part apa ya? Bisa dikatakan zaman now lah. Oh, zaman now. Oke. Untuk master rem itu pakai CNC, kemudian shock depan pakai upside down, itu punya CBR. Itu bisa dipakai double disc sebenarnya. Nanti kita bakal rubah lagi. Mau diproses lagi, mau dirombak lagi. Nanti kita bakal pasangin ban yang lebih besar ukurannya. Dan untuk shockbreaker pakai Kopiohlin. Wih, pastinya tuh Kopiohlin. Kalau untuk shockbreakernya Kopiohlin basicnya apa nih? Basicnya apa ya? H2O kayaknya. Oh, H2O, oke. Kemudian untuk kopling pakai hidrolik. Hidrolik nih ternyata? Koplingnya hidrolik. Selang rem TDR, kemudian kaliper Brembo KW-KW-an. Anjay, KW-KW-an dong. Karena nggak ada yang aslinya ukurannya kecil sedemikian rupa. Oke. Kalau kita pakai kaliper yang besar itu nantap pada velg. Banyak banget itu apa namanya? Pemikiran di balik membuat motor mini. Jadi kalian mungkin dapat melihat di marketplace atau apa gitu, tempat jual beli motor mini kok harganya tinggi gini. Sampai puluhan juta kan kayak gitu. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, padahal kecil motornya, tapi kok mahal. Itu karena kan biaya custom dan part-partnya itu nggak dijual. Oh, hampir semua di custom lah. Hampir semua di custom. Okay. Tapi sekarang sih udah ada yang jual udah jadi gitu. Tapi untuk mungkin kualitasnya agak sedikit kurang. Selera juga kan kayak gini, apa tuh, beda lah kan tiap orang itu. Jadinya gimana ya, kalau kita ingin yang model ini kita harus bikin. Iya benar juga harus sih. Custom. Motor custom tuh apa ya, harganya itu bisa dibilang tak ternilai. Kalau misalnya motor custom bisa ternilai, mungkin bakalan banyak yang pakai kan kayak gitu jadinya juga. Iya, karena motor custom tuh nggak ada pabrikan. Iya benar juga sih. Nggak ada motor custom pabrikan, sama kayak misalnya chopper atau apa motor custom Jap style British gitu, nggak ada pabrikannya. Makanya harganya itu bisa di luar logika. Itu tergantung penghobi juga sih. Kalau untuk untuk ngabisin ya mungkin dah, kalau untuk yang sekarang si Noel nih kan udah mencapai ya bisa dibilang 40 jutaan nih. Belum sih, 20-an. 20-an. Apakah menurut Ji itu mahal? Kalau aku sih karena modifnya perlahan sih nggak terlalu ya. Banyak kok yang modif sampai berapa ya? Puluhan sampai 30, 40. Bahkan ada yang beli itu Monkey yang ori, bukan customan, itu harganya sekitar berapa? 86 juta kalau nggak salah. Wow, 86 juta yang original tuh. Itu memang penghobi aja sih. Oh, penghobi. Dan pastinya punya uang lebih ya guys ya. Itu uangnya pasti dingin tuh, sedingin es tuh pasti, nggak panas. Sama kayak modelnya Pur. Kayak di luar tuh kan, di luar Bali khususnya itu ada yang jual apa ya? Motor LE King atau Satria tuh sampai harganya nyentuh 100 juta. Oh iya, sempat pernah lihat beritanya yang sempet viral LE King 150 jutaan. Iya. Itu kan kalau kita amati kan banyak yang jual LE King dengan harga di bawah itu. Tapi kolektornya pengen yang itu ya pasti apalagi 0 km kan baru. Nggak pernah dipakai kemana-mana, sekarang original semua kan kayak gitu jadinya. Makanya motor hobi tuh harganya tuh nggak nanggung-nanggung dan bisa dibilang tak ternilai. Oke. Gitu. Jadi seperti itu ya guys ya pembahasan tentang Noel. Oke Ji, nih ketinggalan dikit nih Ji. Untuk mesinnya si Noel nih, kalau boleh tahu berapa nih gininya nih? CC yang sekarang tuh 200 cc.
Pistonnya berapa ya? 66 atau 68 mm kayaknya. Kalau untuk gininya apa tuh namanya? Kayak apa noken kayak gitu-gitu. Nokennya di custom. Di custom juga. Kemudian untuk klep udah digedein. Karbu pakai Koso yang 32 yang PWK. Oke, pakai Koso ya guys ya. Oke Ji, asal mulanya Ji diriin channel nih karena apa Ji? Karena kabut. Serius Real bro. Real tuh karena gabut Ji. Karena Yang Alik tiba-tiba gabut-gabut, tiba-tiba bikin channel, tiba-tiba langsung gini apa tuh namanya? Kayak sekarang. Karena apa ya? Karena itu dah yang aku katakan tadi loh. Aku emang hobi bikin video, samping itu aku emang hobi di otomotif. Oke. Makanya aku kombinasikan keduanya untuk apa ya? Biar ada feedbacknya. Gitu. Oke. Bukan cari wadah aja sih sebenarnya. Biar ada feedbacknya gitu loh. Jadinya aku bikin channel kayak sekarang ini. Oke, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu berapa sih ngabisin gini budget buat gaming roomnya Ji? Buat gaming roomnya nih? Iya. Serius kita takon nih. Serius nih Ji? Ini teman-teman ada yang nanya juga. Ji, wah berapa total ngabisin buat gaming roomnya? Buat gaming roomnya tuh itu low budget sih sebenarnya. Okay. Aku sengaja bikin apa ya biar agak menekan budget dikit, menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang seadanya ya. Itu kira-kira habis berapa ya? 5 sampai 7 jutaan lah untuk gaming roomnya. Gak terlalu mahal juga ya Ji ya? 5 sampai 7 juta gitu. Kalau menurutku mahal sih. Mahal. berarti ekspektasi Ji berapaan tuh sebenarnya? Sebenarnya ekspektasiku palingan habis 3 jutaan. Cuman aku nggak hitung ongkos tukangnya. Oke. Ongkos tukangnya gak kehitung ya guys ya. Aku cuma fokus ngitung ke bahan, beli ini. Itu di luar ongkos tukang ternyata. Ongkos tukangnya lumayan juga ya. 100.000 per hari. Atau sampai 150.000 lah. Itu kita kalkulasikan misalnya kalau meroyek sebulan tuh dapat 3 juta atau 4,5 juta. Untuk tukangnya doang ya. Apalagi di masa pandemi. Iya benar. Itu aku nggak ngebayangin di luar dugaan sebelumnya tuh. Di luar nalar. Oke Ci, nih masuk ke pertanyaan terakhir, last question. You do. Ji, kenapa setiap konten tuh pakai topi, pakai kaca? Why gitu loh? Why Ji? Karena emang ini ciri khasku. Oke, jadi karena itu ciri khasnya Ji, wah ya guys ya. Udah itu aja. Emang ciri khasku emang. Jadinya gimana ya? Kalau misalnya Ji, kayak Ji nggak pakai kaca, kepedeannya berkurang nggak? Enggak sih, karena ada fungsinya juga loh. Oke. Pas fungsinya? Kita ngonten sama seorang, itu kalau ada sesuatu di sekitar, itu kita bisa lirik kanan lirik kiri. Jadi kita bisa menguasai keadaan tanpa harus apa ya? Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, ini aku ngadep sini nih. Iya benar. Padahal mataku ngadep sana. Oke. Jadinya orang ini nggak tahu. Jadinya gimana ya? Di kamera juga nggak kelihatan kita ngadep kemana aja gitu. Nyeledetnya kemana. Artinya liriknya kemana gitu. Itu kalau misalnya kita ngobrol sama orang itu udah dijawab. Misalnya kita ngelirik ke apa ya, ke kru yang di belakang atau apa. Itu kalau misalnya kita ngobrol berdua nih ceritanya. Terus pandanganku ke sana. Itu kurang respect kan kelihatan. Iya benar. Kurang respect kelihatan. Karena itu juga Ji pakai kaca. Pakai kaca. Kalau topi sih apa ya? Emang kesukaanku. Oh, emang dari dulu suka pakai topi juga Ji? Emang dari dulu suka pakai topi. Padahal nggak botak atau apalah. Mungkin pasti banyak yang ngira jiwanya botak atau lengar ya guys ya. Padahal nggak ada botak atau nggak ada apa sih. Emang styleku sih. Emang seneng aja makainya ya. Iya. Emang styleku emang. Nih Ji, lagi satu Ji. Kalau boleh tahu ukuran plug Ji ukuran berapa? Yang sekarang. Emangnya dulu pernah lebih besar atau lebih kecil ya? Dulu pernah sih sampai ukuran 32 kalau nggak salah. 32. Sekarang paling tutup mizan bukan sih? Ya, segitu ya. Ya sekitar itulah. Kalau sekarang sih kecil. Sekitar 26 ya. 26 enggak ya? Tetap lumayan gede sih Ji namanya tuh Ji. Enggak sih. Oke. Dibandingin dengan besar badannya sekarang. Anjay. Ukuran plug mendukung guys.
Oke Ji, mungkin itu aja bincang-bincang kita bareng Jiwa Channel yang sebagaimana requestan kalian. Saya nge-host, ternyata ya kalian tau lah susah. Sumpah susah. Susah. Nggak mau lagi. Bukannya nggak mau sih ya. Untuk sekarang belum kayaknya, belum mental belum siap. Tadi juga tremor, udah hilang tremornya mungkin ya karena ke bawah suasana juga ya Ji ya. Belum sama bintang tamu yang apa ya? Iya tuh udah yang lagi ditonton banyak orang. Wih, gimana entah tremornya kayak tadi padahal cuma ya segini doang kan gitu. Jadi tremor itu, gitu loh. Itu yang paling penting banget. Jadi buat kalian yang mungkin bisa dikatakan YouTuber pemula atau baru bikin channel atau baru merintis, itu usahakan siapkan mental, siapkan diri. Kalau misalnya kalian buat konten itu kelihatan nggak pede, itu bakal jadi bahan bulian atau apa ya, bakal jadi kayak dianggap remeh. Iya, bakal dicemooh terus sama netizen. Oh iya, benar-benar kurang pede. Tapi kalau kepedean itu jelek juga. Jelek juga. Oke. Kalau over pede juga agak bagus juga untuk ya Ji ya. Jadinya pedelah pada tempatnya. Ya secukupnya lah ya Ji ya. Oke, ya pengalaman yang bisa saya ambil yang disuruh ketika menjadi host susah, sumpah susah. Dari tadi sempat juga kayak ketika ngeblank kayak gitu mau nanya apa, padahal loh sama orang yang sering tak ajak gitu loh masih juga ngeblank. Kayak di kamera nih udah kayak rame banget yang nonton kayak gitu. Ya segitu doang sih ya pengalamannya, ya pokoknya lumayan susah lah. Semakin mungkin kayak pengalaman yang kita apa tuh namanya kayak orang nih. Ya pokoknya susah ya gitu aja, gak tahu dah mau ngomong apa lagi. Oke, mungkin sekian video kali ini ya sekarang aku mau ngetes dia nih. Coba outro dulu. Oke, sekian video kali ini. Buat kalian yang lagi nonton, buat kalian yang masih nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Jiwa Channel dan Depur 69. Pokoknya komen di bawah sebanyak-banyaknya karena komen kalian adalah semangatku. Oke? Nggak gitu. Oke, untuk intro kita kembali ke Jiwa ya. Oke sobat. Oke sobat, jadi mungkin demikian video bincang-bincang kali ini saya dan Depur. Jadi semoga bisa menghibur kalian, menginspirasi kalian juga. Kalau bermanfaat sih kayaknya nggak terlalu. Ini nih tujuannya untuk menghibur dan melunasi utang dari video sebelumnya. Kalau misalnya tembus 3000 like, kita bakal bikin Q&A tapi Depur yang hostnya. Jadi semuanya itu udah direalisasikan sekarang. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Kalau videonya ini tembus 5000 like, kita bakal lanjut bikin video-video yang menarik atau requestan dari kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Ada kucing loh. Kucing tawuran. Ras terkuat tuh juga. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Barangkali ada salah kata atau salah ucap. Depur minta maaf ya. Ya aku yang minta maaf ya. Soalnya dari tadi tremor tangannya megang HP serius. Jadi pengalaman yang dapat Pur petik ini apa nih? Pengalaman yang bisa saya petik ya nge-host itu susah, sumpah. Nyari topik pembicaraan susah. Kalau emang nggak ada Q&A mungkin aku udah ngeblank dari tadi nih. Serius. Tapi kalau kita Q&A sama orang terus bacain pertanyaan aja gitu, kita nggak ngerti apa sebenarnya tapi kita bacain pertanyaan itu tuh gimana ya? Kayak kurang juga ya Ji ya? Jelek kayak gitu. Jadinya kita cuman sebagai perantara menyampaikan pertanyaan aja. Oke. Jadi kita nggak menguasai keadaan. Harus siap kuasai keadaan. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Depur 69. Pamit undur diri, see you next video. Peace.